Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca sebuah tulisan lagi di Pahlawan dari Tanah Luwu blogspot.com dengan judul Andi Tenriajeng, Mujahidan Awal dari Sulawesi. Baiklah, langsung saja. Andi Tenriajeng lahir pada bulan Maret 1922 di Buah, 12 km sebelah selatan kota Palopo. Terlahir dari sebuah hati sang ayah, Andi Busa Empong, yang bergelar Opu Daeng Rileke. Beliau anak sulung dari 4 bersaudara. Dari sisi keturunan bangsawan adalah keturunan dari Eten Ria Waru, Sultan Hawa, Datu Luwu gelar Petamatin Roy Ritengana Luwu. Memasuki hari ketiga lahirnya, diadakan akikah. Para bangsawan dan pemuka agama, tokoh masyarakat yang ada di Buah dan sekitarnya, termasuk undangan dari Palopo, turut serta dalam acara yang meriah itu. Pada hari itu, sang anak diberi nama Andi Tenriajeng. Andi Tenriajeng dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya Luwu yang konsisten melaksanakan syariat Islam. Lingkungan keluarga sangat taat pada ajaran agama, patuh pada kerajaan atau datuk, dan mengamalkan nilai-nilai budaya seperti tongang, geteng, lempu, dan adele. Ajaran dan nilai-nilai itulah yang kemudian diturunkan kepada anaknya. Pada saat kanak-kanak, Andi Tenriajeng telah aktif belajar agama dan mengaji pada pendeta-pendeta yang ada di Buah. Ajaran-ajaran yang telah diterimanya itulah yang lambat laun telah merubah watak, sikap, dan perilakunya. Ia tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa, cerdas, dan berwibawa. Pada tahun 1929, ia masuk sekolah tingkat sekolah rakyat, SR, selama 3 tahun di Buah. Di sekolah ia dikenal sebagai anak yang rajin, giat, cerdas, dan pandai. Sifatnya yang ramah, sabar, penyayang, suka membantu, dan dermawan membuat rekan-rekannya sangat percaya padanya karena kejujuran yang dimilikinya. Pada saat itulah sifat kepemimpinannya mulai muncul. Kelebihan yang dimilikinya yang membuatnya berbeda dengan teman-temannya. Membaca Al-Quran adalah rutinitas kesehariannya setelah kembali sekolah. Setelah selesai mengaji, ia langsung pergi main sepak bola bersama teman-temannya. Sepak bola adalah salah satu kegemarannya selain gasing, maraga atau takroh, dan kecintaannya dengan lagu-lagu daerah. Setamat sekolah rakyat pada tahun 1932, Andi Tenriajeng melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah 6 tahun di Palopo. Di daerah pusat kerajaan Luwu itu beliau tinggal di istana. Semenjak tinggal di istana kerajaan Luwu, Andi Tenriajeng banyak belajar agama dari Kadi Luwu, cendekiawan istana, dan para bangsawan kerajaan. Walaupun ia jarang berkomunikasi dengan Datu Luwu Andi Kambo, tetapi ia sering mengamati jalannya tudang ade di istana dan mengamati jalannya pemerintahan kerajaan. Di istana, Andi Tenriajeng sering berkomunikasi dengan Andi Jemma, sang putra mahkota anak matola kerajaan. Andi Jemma dalam kesehariannya memang dikenal merakyat. Oleh sebab itu, Andi Jemma sangat disenangi oleh rakyat. Tetapi sikap Andi Jemma yang merakyat itu mendapat perhatian serius dari pihak Belanda. Sejak itu pula Andi Tenriajeng banyak belajar kepada Andi Jemma, terutama dalam hal kepemimpinan dan demokrasi. Apa yang didapatnya itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dari sang anak matola. Andi Tenriajeng memperistrikan Karaing Aseng atau Hasia, lahir pada 1931. Dari perkawinannya lahirlah Andi Mariama 10 Oktober 1943, Haji Andi Patedungi yang lahir pada 30 Mei 1945 merupakan wali kota Palopo periode 2002 sampai 2007. Andi Subiha dan Andi Uluiyah 7 Agustus 1953. Di Palopo, ibu kota kerajaan Luwu, berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan cepat tersebar. Meskipun berita itu ditanggapi secara ragu-ragu oleh banyak pihak, tetapi hal itu tidak menurunkan semangat sebagian pemuda Luwu. Selain itu, tersebar juga beberapa pamflet di toko-toko, kantor, dan tempat strategis lainnya yang isinya mengancam kepada mereka yang pro kepada Belanda. Waktu itu juga bermunculan kabar tentang kedatangan kembali pemerintahan Belanda ke Indonesia, termasuk kemungkinannya menginjakkan kakinya ke Luwu. Propaganda bermunculan yang isinya meragukan kekuatan para pejuang dan pemuda, yang khususnya ada di kerajaan Luwu. Propaganda itu mengakibatkan situasi kembali menjadi tegang. Perubahan situasi dan kondisi politik yang tidak menentu dari hari ke hari membuat pemuda menetapkan langkah strategis. Keyakinan pemuda dan pejuang tentang kedatangan Belanda kelak membuat mereka mengambil suatu gerakan antisipasi dengan memperluas organisasi Soekarno Muda dengan tujuan utamanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan pertimbangan itu,
pada tanggal 17 September 1945, organisasi Soekarno Muda dari beberapa posisi dalam organisasi yang dijabat oleh Andi Tenriajeng pun bukan hanya meliputi pemuda nasional Indonesia seperti pada masa Soekarno Muda atau keamanan rakyat lebih luas lagi meliputi menandakan bahwa beliau memang merupakan dalam struktur organisasi yang gagah berani, Andi Tenriajeng dipercaya menjabat pergerakan posisi sebagai kepala penerjang dan kalangan pemuda dan pejuang, terutama beliau memang dikenal sebagai pemuda yang progresif, militan, berani, ramah, tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja.